Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya luka. Bisa karena jatuh, terkena benda tajam, atau bahkan saat sedang melakukan sesuatu yang tampaknya sepele, seperti membuka kaleng atau memotong sayur di dapur. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kulit kita ketika luka muncul? Bayangkan, kalian sedang melakukan praktikum di laboratorium, belajar tentang alat-alat medis, dan tangan kalian tidak sengaja tertusuk jarum suntik. Reaksi pertama kita mungkin adalah panik ataupun kaget. Tapi di balik rasa sakit itu, tubuh kita langsung bereaksi tanpa menunggu instruksi. Mengapa? Karena tubuh punya sistem pertahanan yang bekerja otomatis dan sangat canggih. Nah, disinilah sistem imun kita memainkan peran penting. Sistem imun adalah pasukan pelindung tubuh yang bertugas untuk mengenali dan melawan ancaman seperti bakteri, virus, jamur, dan benda asing lainnya. Saat kulit kita terluka, itu seperti memberi celah bagi mikroorganisme jahat untuk masuk. Maka, sistem imun harus segera mengambil tindakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memicu proses inflamasi atau peradangan. Tujuan dari peradangan ini adalah agar mikroorganisme asing bisa dilawan atau diisolasi. Kemudian dibersihkan dari lokasi luka dan setelah itu dimulailah proses penyembuhan. Saat bakteri masuk melalui luka, makrofag, yaitu salah satu jenis sel imun yang selalu berjaga-jaga di jaringan tubuh, akan segera mengenali ancaman tersebut. Mereka akan menyerang dan memakan bakteri yang masuk. Tapi tentu saja, makrofag tidak bekerja sendirian. Mereka akan memberi sinyal pada sel imun lainnya untuk ikut membantu. Beberapa saat kemudian, sel mats yang mirip dengan basofil melepaskan zat kimia bernama histamin. Nah, histamin ini sangat penting karena menyebabkan pembuluh darah dari area luka melebar atau mengalami vasodilatasi. Tujuannya adalah agar lebih banyak darah mengalir ke area luka. Dengan begitu, lebih banyak sel darah putih, pasukan imun tubuh bisa datang ke lokasi luka. Selain itu, histamin juga membuat dinding pembuluh kapiler menjadi lebih permeabel atau lebih mudah ditembus. Artinya, sel-sel imun seperti neutrofil, monosit, dan lainnya bisa keluar dari pembuluh darah dan langsung menuju area yang terluka. Ini adalah langkah penting dalam memperkuat pertahanan lokal di sekitar luka. Namun, efek samping dari proses ini adalah terjadinya pembengkakan atau edema. Mengapa bisa bengkak? Karena cairan dari kapiler yang tekanannya meningkat akan merembes keluar ke jaringan sekitar yang bertekanan lebih rendah. Walaupun tampak seperti efek samping, sebenarnya pembengkakan ini justru membantu tubuh untuk mengumpulkan lebih banyak sel imun di lokasi luka. Sel imun pertama yang datang biasanya adalah neutrofil yang sangat agresif dalam membunuh bakteri. Mereka akan menelan bakteri dan melepaskan enzim-enzim yang bisa menghancurkannya. Jumlah neutrofil juga bisa meningkat drastis, bahkan hingga 5 kali lipat hanya dalam beberapa jam jika tubuh mendeteksi bahwa infeksi semakin parah. Setelah itu, monosit akan datang menyusul dan berubah menjadi makrofag tambahan dalam waktu sekitar 8 hingga 12 jam. Makrofag ini akan membantu membersihkan sisa-sisa pertempuran, termasuk bakteri mati dan sel-sel tubuh yang rusak. Proses berikutnya adalah regenerasi dan perbaikan jaringan. Sel-sel kulit yang baru akan
akan diproduksi untuk menggantikan jaringan yang rusak, dan luka pun akan menutup dan kembali seperti semula.